Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Skartaji dari kelas Sistem Informasi 2023A dengan NIM 230512140206. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dari proposal saya, yakni dengan judul Peran Teknologi AI dalam Kinerja Pembelajaran dalam Lingkup Universitas. Kecerdasan buatan maupun teknologi digital sudah terbukti merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien, tentunya dalam kinerja pegawai, mahasiswa maupun sebagainya, yang tentunya dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Teknologi digital juga mempunyai efek yang sangat besar pada kinerja mahasiswa, hanya dengan menuliskan pertanyaan responden maupun pertanyaan yang dibutuhkan oleh pengakses, dan dapat melihat hasilnya secara langsung dan cepat pada layar komputer. Mengakses informasinya, menyimpan, dan juga meningkatkan efisiensi waktu. Artificial Intelligence atau AI merupakan sistem kecerdasan buatan yang dikembangkan dan akan terus berinovasi dalam bidang studi, terutama sistem informasi yang dibuat baik pada mesin ataupun komputer dan memiliki kecerdasan yang setara atau bahkan lebih seperti manusia pada umumnya. Teknologi Artificial Intelligence atau AI sering digunakan tidak hanya satu atau dua saja. Artificial Intelligence atau AI yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia juga. Namun, Artificial Intelligence atau AI memiliki berbagai jenis tata guna dan fungsi yang berbeda. Penulis kali ini ingin menjabarkan platform-platform yang sering digunakan mahasiswa dalam keberlangsungan hidup sebuah pelajar ataupun mahasiswa, bahkan kebutuhan instansi menurut survei yang penulis lakukan. Tujuan daripada penelitian ini adalah satu, menganalisis efektivitas implementasi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas proses pembelajaran mahasiswa. Yang kedua ada mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan adopsi teknologi AI oleh dosen dan juga mahasiswa di lingkungan universitas. Yang ketiga ada mengukur dampak penggunaan teknologi AI terhadap pemahaman konsep, motivasi belajar, dan pencapaian akademis mahasiswa. Demo, bahan kuliah, pidato, laporan, dan lainnya. Untuk membuat presentasi yang memukau, paling baik adalah menyederhanakan pikiran Anda. Yang terakhir ada mengukur dampak penggunaan teknologi AI terhadap pemahaman konsep, motivasi belajar, dan pencapaian akademis mahasiswa. Saat penelitian, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pembelajaran. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ulasan tentang bagaimana teknologi kecerdasan buatan atau AI dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran mahasiswa, memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan adaptif. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar dengan melalui evaluasi dampak penggunaan teknologi AI. Penulis harapan penelitian ini dapat membantu memahami sejauh mana teknologi tersebut dapat meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar mahasiswa. Yang ketiga ada optimalisasi penggunaan teknologi AI dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi AI. Penelitian ini penulis harapan akan dapat memberikan pandangan yang lebih baik untuk kinerja pembelajaran mahasiswa. Yang terakhir ada kontribusi terhadap kebijakan pendidikan. Penulis harap penelitian ini dapat memberikan dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan pedoman praktis, memberikan panduan bagi lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi AI secara efektif dalam meningkatkan kinerja pembelajaran mahasiswa. Batasan istilah. Penelitian ini membatasi implementasi teknologi kecerdasan buatan atau AI pada aplikasi dan solusi yang digunakan secara langsung untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi. Yang kedua, ada fokus pada aspek-aspek tertentu dari kinerja pembelajaran, termasuk pemahaman konsep, motivasi belajar, dan pencapaian akademis mahasiswa. Dampak pada mahasiswa dapat dilihat dari cara menilai dampak penggunaan teknologi AI, terutama dari perspektif mahasiswa, termasuk peningkatan pemahaman konsep, motivasi belajar, dan prestasi akademis mereka. Landasan teori. Berdasarkan penelitian penulis, mahasiswa saat ini tidak akan terlepas dari penugasan presentasi melalui PowerPoint yang ditampilkan di layar proyektor sebagai salah satu media dan sarana pembelajaran. Dengan fenomena yang didapat melalui observasi sekilas dari kelas, penulis sendiri bahwa tugas di setiap minggu memang tidak sewajarnya berasal dari satu mata kuliah saja.
melainkan dari beberapa mata kuliah yang ada dalam minggu itu. Kembali lagi di salah satu manfaat teknologi kecerdasan buatan manusia atau yang biasa diketahui dengan artificial intelligence, yakni membantu meringankan penugasan mahasiswa melalui kecerdasan robot yang dibuat mirip dengan pemikiran manusia. Maka diciptakanlah platform yang bernama Canva. Pada aplikasi Canva ini, mahasiswa diberikan fitur mendesain PowerPoint tak jauh beda dari platform Slideshow yang juga bisa digunakan untuk mendesain ataupun membuat PowerPoint. Hal ini penulis katakan bahwa AI dapat lebih meringankan para mahasiswa maupun tenaga pendidik dalam mengunggah file tugas, dan hal ini mempermudah mahasiswa dalam merevisi tulisan yang salah. Hasil-hasil yang sudah dicantumkan dan dibahas menunjukkan bahwa artificial intelligence atau AI berpotensi memainkan peran penting dalam mendukung mahasiswa dengan ketidakmampuan belajar dan juga membantu mereka mencapai potensi maksimal. Untuk bidang emosional, mahasiswa menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI yang dapat membantu membangun rasa percaya diri dalam hasil belajar. Karena teknologi kecerdasan buatan manusia dapat membantu pembelajaran dalam lingkungan yang menyenangkan dan nyaman, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan dalam belajar. Interaksi manusia-robot dapat membantu mahasiswa yang berprestasi rendah, belum memiliki track record yang baik, merasa lebih percaya diri, lebih berguna dalam proses pembelajaran, dan mengurangi rasa minder terhadap sesama karena hal-hal yang seperti ini sering terjadi di lingkungan mahasiswa. Terkadang orang yang terlalu ingin menyamaratakan kemampuan dan konsentrasi mereka seperti orang lain yang mengakibatkan munculnya tekanan di luar batas kemampuan diri dalam menghadapi fenomena ini. Mahasiswa pun ada yang merasa tidak bisa menunjukkan diri mereka sendiri seperti apa karena pressure yang ada pada diri sendiri untuk menuntut dirinya menjadi seperti apa yang orang lain buat, tanpa mau mengetahui sebenarnya konsentrasi orang-orang itu berbeda dengan dirinya sendiri. Penelitian ini penulis tujukan untuk menginvestigasi dampak implementasi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam meningkatkan kinerja pembelajaran mahasiswa. Metodologi penelitian akan mencakup analisis literatur untuk memahami landasan teoritis AI dalam konteks pendidikan tinggi, survei untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap penggunaan teknologi ini, dan pengumpulan data kinerja akademis untuk mengevaluasi efektivitasnya. Penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana integrasi AI dapat meningkatkan pembelajaran mahasiswa dengan potensi implikasi positif terhadap pencapaian akademis dan pengembangan keterampilan mereka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung dan diperoleh dengan kuesioner yang dibagikan dengan berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Pendekatan penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran, menggabungkan analisis literatur untuk membangun dasar teoritis implementasi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam konteks pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, survei akan dilakukan untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap adopsi teknologi ini, menyelidiki tingkat penerimaan dan kebutuhan mereka. Selain itu, pendekatan kuantitatif akan digunakan dengan mengumpulkan data kinerja akademis untuk mengevaluasi dampak nyata dari implementasi AI terhadap pencapaian akademis mahasiswa. Integrasi metode kualitatif dan kuantitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas dan pengaruh teknologi AI dalam meningkatkan kinerja pembelajaran mahasiswa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber dikutip dari Sugiono 2010. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dan penyebaran daftar penyebaran pertanyaan kepada responden. Kedua ada data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut diperoleh penulis dari jurnal dan buku-buku literatur yang memberikan informasi penting. Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui dua tahap penelitian, yaitu satu, studi kepustakaan atau library research. Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur, serta publikasi lain yang layak dijadikan sumber. Yang kedua
kedua ada studi lapangan atau field research. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik melalui observasi penyebaran kuesioner kepada konsumen dan wawancara. Teknik analisis data ada analisis deskripsi, yaitu suatu analisis yang menguraikan tanggapan konsumen mengenai kemanfaatan dan pengimplementasian teknologi AI dalam penelitian ini. Yang kedua ada uji reliabilitas, adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Menurut Augustine Ferdinand tahun 2006, sebuah instrumen dan data yang dihasilkan disebut reliable atau terpercaya apabila instrumen tersebut secara konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali pengukuran dilakukan. Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien. Rumus koefisien alpha Cronbach yaitu 1 apabila hasil koefisien alpha lebih besar taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut dikatakan reliable. Dan apabila hasil koefisien alpha lebih kecil taraf signifikansi 60% atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliable.